Pastor Paroki, Frater, Bapak Ibu, umat yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Setiap orang yang akan membangun rumah selalu memperhitungkan dan memperhatikan kondisi tanah. Mulai dari kontur tanah, apakah rata atau miring, mulai dari struktur tanah, apakah padat atau renggang, mulai dari kedalaman muka air tanah, apakah jauh atau dekat, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan agar supaya orang bisa membangun fondasi secara proporsional. Mengapa penting fondasi? Agar supaya fondasi bisa memikul beban dari bangunan tersebut. Menjadi penting memperhatikan tanah untuk membangun fondasi. Kalau kita lihat Injil Matius, ditulis oleh Matius kepada orang-orang Yahudi di Israel. Dan orang Yahudi yang ada di Israel, mereka biasa membangun rumah di atas tanah berpasir. Dan menjadi pemandangan yang umum, akan sekian lama tanah di bantaran sungai kering, tetapi tiba-tiba menjadi aliran sungai yang sangat deras. Dan orang di zaman Yesus yang membangun di atas tanah berpasir ini selama berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun selalu demikian, tidak pernah berpikir out of the box. Biasanya bangunan mereka juga terbuat dari lumpur yang dikeringkan, maka orang akan mudah untuk melobangi atau merusak rumah, bahkan atapnya. Kalau kita ingat ketika Yesus mau mengajar dan menyembuhkan, orang membuka atap rumah, ya, lalu menurunkan seorang sakit untuk disembuhkan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberikan perumpamaan tentang dua orang pembangun. Pertama, seorang pembangun yang bijaksana diumpamakan untuk orang yang mendengar perkataan Yesus atau sabda Allah dan dia melakukan apa yang dikatakan. Dan yang kedua adalah orang yang bodoh, sama, dia dengar tetapi dia tidak melakukan. Apa maknanya dan apa inspirasinya, apa pelajaran yang boleh kita tarik dari bacaan Injil ini? Kalau kita merenungkan, Injil mau mengajak kita bahwa kita harus membangun fondasi kerohanian di atas kokohnya batu karang kemanusiaan. Sekali lagi, jika kita membangun fondasi kerohanian, harusnya dibangun di atas dasar yang kokoh, batu karang kerohanian. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena kita mendengar sabda Allah, tetapi kita tidak melakukannya, maka disinilah kita terperangkap pada rapuhnya kemanusiaan. Karena yang bekerja dan bergerak, yang melakukan adalah daging. Bahayanya kita akan sering terjebak pada apa yang namanya spiritualisasi. Gampang ji Tuhan mengerti. Dan kita dengan enteng menghempas makna humanisasi. Kita kan manusia. Terjadilah rasionalisasi, pembenaran demi pembenaran. Kita diajak hari ini, tidak mungkin seseorang melompat tinggi pada taraf keilahian sambil menyangkal kemanusiaan.
Maka kemanusiaan menjadi penting agar supaya fondasi kerohanian kita kuat, bangunan kerohanian kita kuat, maka fondasi kemanusiaan juga harus matang, dewasa, dan kristiani. Dengan demikian, kita semua sebagai orang-orang yang berdaging, pribadi-pribadi yang bertubuh, mendengar perkataan Allah, mendengar sabda Allah, serentak melaksanakannya dalam kedagingan, dalam kemanusiaan. Karena menjadi ironis, kita menyangkal kemanusiaan, kita menolak kedagingan, padahal Allah sendiri mengambil rupa seorang hamba, menjadi daging, menjadi manusia, agar supaya kita diangkat pada taraf keilahian. Semoga demikian.